Kalau kalian sering di jalanan Indonesia, pasti familiar banget kan sama mobil kota kecil yang satu ini? Yap, Suzuki Karimun. Kayaknya ada di mana-mana ya. Tapi pernah kepikiran gak sih, di balik wujudnya yang simple itu, ada cerita yang luar biasa rumit? Cerita tentang ambisi, krisis ekonomi, filosofi Jawa kuno, dan bahkan harta karun. Oke, sekarang mari kita bedah bareng-bareng. Soalnya kisah Karimun ini tuh bukan cuma soal 4 roda dan 1 mesin. Ini pertanyaan besar tentang gimana sebuah produk bisa jadi cerminan denyut nadi sebuah bangsa. Jadi, ini cuma mobil biasa? Atau sebenarnya ini adalah catatan sejarah yang berjalan di atas aspal? Buat ngerti kenapa Karimun ini begitu spesial, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa kelahirannya. Dan percayalah, ini bukan proses kelahiran yang adem ayem. Ini adalah kelahiran di tengah-tengah badai ekonomi paling parah dalam sejarah modern Indonesia. Jauh sebelum ada Karimun, Suzuki tuh udah punya akar yang dalam banget di Indonesia. Mulai dari era 70-an dengan si legendaris Carry Turung-Turung, terus lanjut ke Katana dan Carry 1000 yang merajai jalanan di tahun 80-an. Nah, fondasi inilah reputasi sebagai mobil tangguh dan bisa diandalkan yang jadi satu-satunya modal buat Indomobil untuk melakukan pertaruhan gila mereka selanjutnya. Terus, boom, datanglah tahun 98. Krisis moneter, rupiah terjun bebas, inflasi meroket gila-gilaan, dan industri otomotif bisa dibilang mati suri. Banyak banget perusahaan yang nahan produk baru, bahkan ada yang sampai berhenti operasi. Nah, di tengah situasi kayak gini, meluncurkan mobil baru itu kedengarannya benar-benar langkah yang nekat kalau nggak mau dibilang gila. Dan ini bukti betapa gilanya kondisi waktu itu. Coba bayangin, awalnya Karimun itu direncanain buat dijual di harga 30 jutaan. Tapi karena krisis, pas diluncurkan harganya meledak jadi 70 juta rupiah. Lonjakan harga segitu harusnya udah jadi surat kematian buat mobil ini, bahkan sebelum bannya nyentuh aspal. Tapi, entah gimana, keajaiban justru terjadi. Nah, disinilah kejeniusan seorang Subronto Laras yang sering disebut Bapak Suzuki Indonesia kelihatan. Di tengah semua pesimisme, beliau malah milih tanggal cantik 9 bulan 9 tahun 99 buat peluncuran resminya. Ini bukan sekedar tanggal hoki loh, ini tuh sebuah pernyataan harapan, sebuah simbol bahwa di tengah gelap pun selalu ada cahaya. Dan ternyata harapan itu nggak cuma ada di tanggalnya, tapi juga tersembunyi di dalam namanya. Tapi jujur, kisah paling menarik dari mobil ini tuh justru ada di namanya. Karimun. Satu kata yang kedengarannya simpel, tapi ternyata punya 4 lapisan makna yang dalam banget. Yuk kita bongkar satu-satu. Makna yang pertama, ini adalah trik marketing yang brilian. Karimun itu plesetan dari Carry to the Moon. Tujuannya jelas, buat numpangin reputasi badaknya Suzuki Carry yang udah dipercaya banget sama orang Indonesia ke mobil baru ini. Dan kata-kata to the moon-nya itu kayak deklarasi berani. Kami akan bawa Suzuki terbang tinggi, menembus krisis sekalipun. Makna kedua, ini soal identitas. Nama ini secara resmi diambil dari keindahan kepulauan kita, Karimun Jawa dan Kabupaten Karimun. Ini langkah yang cerdas banget. Tujuannya, biar mobil rakitan Jepang Indonesia ini rasanya tuh milik kita, terasa sangat Indonesia dan bikin orang-orang merasa punya ikatan emosional. Nah, ini dia lapisan ketiga, yang paling dalam dan, jujur, paling bikin kaget. Karimun itu ternyata berasal dari frase Jawa kuno, kremun-kremun, yang artinya terlihat samar-samar dari kejauhan. Konon katanya, inilah yang dilihat Sunan Muria waktu nunjuk ke arah Kepulauan Karimun Jawa. Dan ingat-ingat filosofi kremun-kremun ini, karena inilah kunci buat memahami kejeniusan desain mobilnya. Oke, dari tadi kita ngomongin filosofi, hal yang abstrak ya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya ide kremun-kremun itu bisa diwujudkan jadi sebuah mobil beneran? Nah, sekarang kita pindah dari filosofi nama ke kejeniusan rekayasa di dalam mobil ini. Ini dia keputusan paling krusial dan paling jenius. Daripada pakai mesin 660 cc standar K-Car Jepang, para insinyur Suzuki Indonesia melakukan operasi ganti mesin. Mereka masukin mesin F10A 970 cc, mesin yang sama persis dipakai sama Suzuki Carry dan Katana. Hasilnya luar biasa. Suku cadangnya jadi banyak dan murah, dan montir di ujung gang pun ngerti cara benerinnya. Ini namanya lokalisasi yang sempurna. Dan disinilah momen ahanya. Ingat kan filosofi kremun-kremun? Samar-samar dari kejauhan? Ya itulah Karimun. Dari luar, mobil ini kelihatannya kecil banget, seolah kremun-kremun di tengah lalu lintas. Tapi, begitu kita masuk ke dalam, wih, lega banget.
Berkat desain tallboy yang pintar, kabinnya terasa super lapang. Jadi ilusi dari luar dan kenyataan di dalam itu beda. Filosofi dan rekayasa akhirnya menyatu dengan sempurna. Tapi, cerita Karimun nggak berhenti di gerbang pabrik. Justru setelah produksinya selesai, dia memulai babak baru dalam hidupnya. Babak yang bahkan nggak pernah direncanakan sama para penciptanya. Ya, pada November 2021, Suzuki resmi menyetop produksi Karimun untuk pasar Indonesia. Sebuah akhir dari sebuah era. Momen yang jadi penutup dari sebuah kisah panjang di industri otomotif kita. Namun, seperti legenda-legenda hebat lainnya, akhir itu bukanlah akhir yang sebenarnya. Karena warisan Karimun ini malah bertransformasi dan hidup kembali di tangan orang-orang yang benar-benar mencintainya. Inilah lapisan makna keempat, dan ini yang paling spesial. Karena bukan Suzuki yang bikin. Komunitas penggemarnya sekarang menjuluki Karimun kotak generasi pertama yang kondisinya masih bagus sebagai harta karun. Kenapa? Karena nyari unit yang masih mulus itu susahnya kayak nyari harta karun dan nilainya pun awet menolak buat turun. Jadi, kalau kita rangkum ya, perjalanan nama Karimun itu luar biasa. Berawal dari ambisi korporat Carry to the Moon, lalu jadi cerminan identitas geografis Karimun Jawa, kemudian menjadi manifestasi filosofi Jawa Kremun-Kremun, dan puncaknya diangkat jadi sebuah harta karun oleh komunitasnya sendiri. 4 makna dalam satu nama. Kisah Karimun ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Di zaman sekarang, di mana mobil itu dirancang buat pasar global, namanya sama di seluruh dunia, mungkin nggak sih sebuah produk bisa dirancang lagi dengan pemahaman yang begitu dalam sampai bisa menyatu dengan jiwa, budaya, dan bahkan legenda sebuah bangsa? Mungkin ya, mungkin enggak. Jawabannya mungkin ada pada mobil kota kecil yang sampai sekarang masih setia warawiri di jalanan kita.